Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 e-commerce kelas AB21B. Saya Rahayu dan dua rekan saya Rina Isnaini dan Siti Rodiah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknologi keamanan dalam e-commerce. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu permasalahan pada teknologi keamanan e-commerce. Jadi keandalan sistem e-commerce adalah dasar dari keamanan e-commerce. Mengacu pada pengoperasian sistem e-commerce yang aman dan bebas dari serangan berbahaya. Jika sebuah sistem tidak dapat bekerja dengan baik tanpa adanya serangan dari luar, maka keamanan e-commerce tidak layak untuk disebutkan. Berikut merupakan beberapa masalah keamanan dan masalah keandalan sistem. Yang pertama yaitu kehilangan data yang disebabkan oleh tidak adanya sistem cadangan. Artinya, setelah transaksi komersial tradisional didigitalkan, informasi telah menjadi aset perusahaan yang paling berharga. Kehilangan data berarti kehilangan aset. Oleh karena itu, pencadangan data adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan e-commerce. Yang kedua yaitu serangan yang disebabkan oleh virus. Saat ini, virus sedang meningkat dan membawa lebih banyak bahaya. Virus dapat ditularkan melalui disk atau melalui internet. Meskipun virus tidak ditujukan untuk perusahaan atau sistem informasi tertentu, virus dapat menyebabkan operasi sistem yang tidak stabil atau penurunan kinerja sistem yang besar. Kinerja sistem yang juga akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu kesalahan operasi. Kesalahan operasi dapat disebabkan oleh operator yang tidak terbiasa dengan sistem informasi. Operasi yang paling berbahaya adalah penghapusan data penting tanpa kemungkinan untuk mengembalikannya. Kesalahan semacam ini menyebabkan kerugian yang serupa dengan kegagalan backup data. Yang keempat yaitu kegagalan perangkat keras, jaringan atau perangkat lunak. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem tidak dapat diandalkan 100%. Kegagalan sistem yang disebabkan oleh kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak juga dapat mempengaruhi operasi normal perusahaan. Yang kelima yaitu kerusakan sistem yang disebabkan oleh kecelakaan. Maksud kecelakaan di sini seperti listrik mati, kebakaran, petir, dan gempa bumi yang menyebabkan kegagalan sistem. Yang keenam yaitu konfigurasi keamanan dan manajemen sistem yang tidak memadai. Hal ini juga dapat menyebabkan banyak masalah dalam pengoperasian sistem, seperti otorisasi yang tidak tepat yang dapat menyebabkan tabrakan dalam sistem dan ketidakkonsistenan database. Yang ketujuh yaitu masalah keamanan mendasar dari protokol komunikasi. Protokol komunikasi yang digunakan sekarang tidak mempertimbangkan masalah keamanan, dan penggunaan langsung protokol untuk mengirimkan informasi rahasia tidak aman meskipun sudah ada serangan jahat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengatasi masalah keamanan teknologi e-commerce. Yang pertama, meningkatkan pencadangan dan pemulihan data dengan menggunakan teknologi penyimpanan data seperti RAID 5. Yang kedua, menginstal perangkat lunak antivirus untuk meningkatkan mekanisme antivirus yang tidak terpisahkan dalam intranet. Yang ketiga, meningkatkan pelatihan operator jaringan untuk mengurangi kesalahan, mengontrol penggunaan dan modifikasi data penting melalui kontrol akses dan mekanisme otorisasi yang ketat. Yang keempat, memindai jaringan secara teratur untuk menemukan celah keamanan yang mungkin terjadi dan melakukan modifikasi tepat waktu. Yang kelima, menggunakan teknologi redundansi dan teknologi cadangan untuk meningkatkan keandalan sistem. Yang keenam, meningkatkan keamanan host dengan mengatur konfigurasi dengan baik dan menginstal patch tepat waktu untuk mengurangi celah. Yang ketujuh, menetapkan isolasi fisik atau logis yang diperlukan untuk peralatan dan data yang sensitif. Selanjutnya yaitu teknologi enkripsi data. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu pengirim dan penerima. Dalam
kriptologi, kita selalu mendalilkan bahwa pengirim berharap untuk mengirim pesan dengan aman ke penerima melalui saluran yang tidak aman. Kita biasanya menggunakan Alice dan Bob untuk menunjukkan pengirim dan penerima. Yang kedua yaitu kunci enkripsi dan kunci deskripsi. Enkripsi sebenarnya adalah sejenis fungsi FM yang menerapkan teks biasa menjadi atau sebagai variabel independen M ke dalam fungsi tersebut dengan nilai keluaran C sama dengan FM adalah teks sandi. Nah, yang ketiga yaitu teks biasa dan teks sandi. Artinya, untuk mengirim pesan dengan aman melalui saluran yang tidak aman, pengirim perlu melakukan transformasi tertentu pada pesan tersebut untuk membuat penyerang tidak menyadari pesan tersebut meskipun dia mendapatkan pesan yang telah diubah. Pesan itu sendiri disebut teks biasa dan pesan yang telah diubah disebut ciphertext. Yang keempat yaitu sistem enkripsi simetris dan sistem enkripsi kunci publik. Untuk publikasi kunci enkripsi tidak akan memungkinkan penyerang untuk mengetahui kunci deskripsi. Yang kelima yaitu enkripsi dan deskripsi. Proses mengubah teks biasa menjadi teks sandi disebut enkripsi. Setelah penerima menerima ciphertext, dia perlu mengubah ciphertext kembali ke teks biasa untuk mengetahui isi pesan. Nah, proses ini disebut deskripsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rina Isnaini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya yaitu tentang teknologi autentikasi. Apa sih teknologi autentikasi itu? Teknologi ini adalah tautan terpenting dalam e-commerce. Biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu teknologi autentikasi digital dan teknologi verifikasi biologis. Untuk teknologi autentikasi digital ini adalah enkripsi untuk mewujudkan autentikasi. Autentikasi ini yang paling umum adalah kata sandi. Namun sejauh menyangkut keamanan, kata sandi adalah autentikasi yang paling tidak aman. Dan yang kedua yaitu teknologi verifikasi biologis. Teknologi verifikasi biologis ini merupakan identitas yang disebutkan sebelumnya yaitu teknologi verifikasi biologis diantaranya memiliki karakteristik biologis pengguna. Yang pertama yaitu autentikasi sidik jari, merupakan salah satu autentikasi biologis tertua yang berhasil diterapkan di banyak bidang. Sidik jari ini yang mengacu pada garis-garis pada permukaan ujung jari berupa detail sidik jari tersebut. Prosedur autentikasi ini mencakup 3 bagian yaitu ekstraksi pola, klasifikasi sidik jari, dan keputusan kecocokan. Yang kedua yaitu autentikasi iris. Iris ini merupakan cincin antara pupil dan sklera. Dibandingkan dengan autentikasi biologis lainnya, autentikasi iris mata sangat unik, stabil, anti pemalsuan, dan dapat digunakan. Untuk prosedur iris ini meliputi levasi iris, penyelarasan iris, ekspresi pola, dan keputusan kecocokan. Yang ketiga yaitu autentikasi wajah. Autentikasi wajah ini adalah domain penelitian yang aktif, meskipun keakuratan autentikasi wajah lebih rendah daripada autentikasi iris, mata, dan sidik jari, namun cara ini yang paling sederhana, alami, dan tidak berbahaya bagi pengguna. Yang keempat yaitu autentikasi bentuk tangan. Autentikasi bentuk tangan adalah yang tercepat dalam autentikasi biologis karena relatif mudah untuk mengukur bentuk tangan dan mengekstrak gambar bentuk tangan. Namun, karakteristik dari bentuk tangan tidak memiliki keunikan yang tinggi dan tidak dapat digunakan sendiri untuk autentikasi sebagai hasilnya. Karakteristik umum dari bentuk tangan ini meliputi panjang dan lebar jari, ketebalan telapak tangan, dan rasio panjang lebar jari. Yang keenam yaitu autentikasi gaya berjalan. Autentikasi ini yang paling domain baru dari teknologi autentikasi biometrik. Sebagai masalah tradisional pengenalan pola, autentikasi biometrik dibuat dengan menggunakan fitur fisiologis manusia atau karakteristik perilaku. Yang ketujuh yaitu autentikasi tanda tangan manual.
Autentikasi ini merupakan autentikasi dari perilaku. Kesulitannya yaitu terletak pada data yang sangat bervariasi, bahkan tanda tangan dari orang yang sama pun tidak akan identik. Cara untuk mendapatkan datanya yaitu dengan verifikasi yang menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu autentikasi offline dan autentikasi online. Untuk autentikasi offline yaitu dengan mendapatkan gambar tanda tangan melalui pemindai, dan autentikasi online menggunakan pad kata digital atau pena yang peka terhadap tekanan untuk merekam proses penulisan. Yang kedelapan yaitu autentikasi suara. Autentikasi suara ini merupakan jenis teknologi autentikasi perilaku. Seperti teknologi lain dari jenis ini, variasi suara sangat luas dan tunduk pada pengaruh suara latar belakang dan status fisik mental. Sistem autentikasi suara biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu partisi sinyal suara, yang kedua yaitu ekstraksi pola, dan yang ketiga yaitu autentikasi pembicara. Yang kesembilan yaitu perbandingan teknologi autentikasi biologis. Setiap teknologi verifikasi biologis memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu pemilihan teknologi tertentu sangat bergantung pada aplikasinya. Tidak ada satupun dari teknologi ini yang dapat mengungguli teknologi lainnya dalam segala hal. Materi selanjutnya yaitu tentang teknologi firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang dibangun di antara jaringan khusus seperti intranet dan internet, dan dapat memberikan kontrol akses dan mengganggu transmisi informasi antara dua jaringan. Adapun fungsi dari firewall sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pertahanan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu mendukung pemindaian virus, penyaringan konten, perlindungan terhadap serangan DOS, dan mencegah penyusupan ActiveX, Java Cookies, dan JavaScript. Yang kedua yaitu karakteristik keamanan berupa untuk mendukung IJMP, intrusi waktu nyata yang mengkhawatirkan, perlindungan intrusi waktu nyata, dan untuk mengidentifikasi, mencatat, mencegah penipuan alamat IP. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen untuk mengelola beberapa firewall dengan strategi terintegrasi, untuk mendukung kontrol akses berbasis waktu, untuk mendukung pengawasan dan konfigurasi SNMP, manajemen lokal, manajemen jarak jauh, untuk mendukung manajemen bandwidth, penyeimbangan beban, dan failover. Yang keempat yaitu mencatat dan melaporkan, untuk proses log lengkap, untuk mendukung pemindaian log otomatis, untuk menyediakan laporan otomatis, dan generator log, mekanisme yang mengkhawatirkan untuk memberikan laporan singkat sesuai dengan ID pengguna atau alamat IP, dan untuk menyediakan statistik waktu nyata, dan juga untuk mencantumkan lisensi dan nomor serinya. Adapun kategori dari firewall sebagai berikut. Yang pertama yaitu firewall penyaringan paket. Untuk firewall penyaringan paket ini biasanya bekerja pada lapisan jaringan dan lapisan transmisi, dan juga menentukan jalannya data menurut alamat sumber paket, alamat tujuan, nomor port, dan kategori protokol. Yang kedua yaitu firewall proxy aplikasi. Disebut juga sebagai gateway aplikasi. Biasanya bekerja pada lapisan aplikasi. Ia sepenuhnya memblokir aliran komunikasi jaringan. Aliran komunikasi pada lapisan aplikasi akan dipantau dan dikendalikan dengan cara menyusun agen khusus untuk layanan aplikasi. Yang ketiga yaitu firewall hibrida. Untuk firewall hibrida ini merupakan gabungan dari firewall penyaringan paket dan firewall proxy aplikasi. Firewall ini diimplementasikan dalam dua cara. Yang pertama yaitu struktur firewall yang disaring host. Struktur ini biasanya berupa router penyaringan paket atau firewall terhubung dengan internet. Sementara itu, host akan dibentengi dan dipasang di intranet. Yang kedua yaitu struktur firewall yang disaring subnet. Host benteng ditempatkan di subnet untuk membentuk zona non-militer dengan dua router penyaringan paket ditempatkan di dua ujung subnet, yang memisahkan subnet ini dari internet dan intranet. Selanjutnya yaitu tentang teknologi pendeteksi penyusup. Untuk
Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu metode deteksi intrusi dan metode deteksi yang umum digunakan. Untuk metode deteksi intrusi diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu deteksi berbasis tanda tangan, disebut juga sebagai deteksi penyalahgunaan. Metode ini mengasumsikan bahwa penyerang dapat direpresentasikan sebagai sebuah pola, dengan tujuan dari sistem ini adalah untuk mendeteksi apakah aktivitasnya sesuai dengan pola tersebut atau tidak. Yang kedua yaitu deteksi anomali. Metode ini mengasumsikan bahwa penyusup berbeda dengan aktivitas normal. Berdasarkan asumsi ini, sebuah catatan aktivitas akan dibuat, dan aktivitas ini dibandingkan dengan catatan aktivitas. Ketika melanggar hukum statistik, aktivitas tersebut dianggap sebagai serangan. Selanjutnya yaitu tentang metode deteksi yang paling umum digunakan, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu deteksi tanda tangan. Biasanya deteksi ini membuat deskripsi yang akurat tentang serangan dan instruksi yang diketahui untuk membentuk model peristiwa. Yang kedua yaitu deteksi statistik. Model statistik biasanya menggunakan deteksi anomali. Dalam model statistik, parameter yang biasa digunakan meliputi jumlah kejadian audit, interval waktu, dan konsumsi sumber daya lainnya. Yang ketiga yaitu deteksi sistem pakar. Untuk sistem pakar biasanya berfokus pada instruksi yang ditampilkan. Yang disebut aturan adalah pengetahuan, dan sistem pengaturan yang berbeda memiliki aturan yang berbeda, dan aturannya tidak universal. Sistem pakar sangat bergantung pada integritas basis pengetahuan, yang pada gilirannya bergantung pada integritas catatan audit real time. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, saya Siti Rodia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teknologi pembayaran yang aman. Yang pertama, protokol SSL. Protokol SSL atau bisa disebut juga Secure Socket Layer pada awalnya dikembangkan oleh Nescape Communication dan terutama digunakan untuk meningkatkan keamanan data antar program aplikasi. Nah, protokol SSL terutama yang menyediakan 3 aspek layanan, dan yang pertama yaitu mengotentikasi pengguna dan server yang menjamin bahwa data dapat dikirim ke klien dan server yang benar. 2. Menginskripsi data untuk menyembunyikan data yang dikirimkan. Ketiga, menjaga integritas data untuk memastikan bahwa data tidak dimodifikasi dalam proses transmisi. Di sini juga ada prosedur operasional protokol SSL mencakup 6 langkah. Yang pertama, koneksi. Klien memberi tahu penyedia layanan melalui jaringan dan penyedia layanan merespon. Kedua, pertukaran kata sandi. Klien dan penyedia layanan saling bertukar kata sandi resmi mereka, dan RSA biasanya digunakan. Beberapa orang mungkin memilih Diffie-Hellman dan Ford-Teja KEA. Ketiga, kata sandi sesi dinegosiasikan. Klien dan penyedia layanan bernegosiasi tentang kata sandi. Keempat, verifikasi. Kata sandi yang diperoleh oleh penyedia layanan diverifikasi. Kelima, autentikasi klien atau kredibilitas klien diverifikasi. Dan terakhir, klien dan server bertukar informasi akhir. Kedua, protokol SET. Dan protokol SET ini untuk mengatasi kelemahan SSL, Visa, dan Mastercard bersama-sama mengembangkan protokol SET. Standar pembayaran elektronik yang berbasis mata uang elektronik. Di sini juga ada tujuan dari SET memilih 5 poin. Yang pertama, untuk memastikan transmisi informasi yang aman di internet dan mencegah data disadap. Kedua, untuk memastikan pemisahan antara partisipan e-commerce, informasi pelanggan dienkapsulasi atau dienkripsi dan dikirim ke bank, tetapi penjual tidak dapat melihat akun atau kata sandi pelanggan. Ketiga, untuk memecahkan masalah autentikasi timbal balik. Keempat, untuk memastikan transaksi real time, semua proses dilakukan secara online. Dan terakhir, untuk mensimulasikan EDI dan mengatur format pesan, mempromosikan kompatibilitas perangkat lunak yang dikembangkan oleh produsen yang berbeda.
Nah, di sini juga peserta yang terlibat dalam protokol SET meliputi 1. Pelanggan. Pelanggan mengisi formulir pemesanan toko online dan memilih kartu kredit untuk membayar. Kedua, toko online. Nah, toko online ini menyediakan komoditas atau layanan dan mampu menerima uang elektronik. Ketiga, bank. Bank memproses masalah pembayaran pembelian online melalui gerbang pembayaran. Keempat, penerbit mata uang elektronik. Perusahaan penerbit uang elektronik dan bank yang menerbitkan uang elektronik bertanggung jawab untuk memproses autentikasi kartu cerdas dan pembayaran. Dan terakhir, otoritas sertifikasi. Otoritas sertifikasi ini bertanggung jawab untuk mengautentikasi identitas kedua belah pihak, termasuk kredibilitas vendor dan alat pembayaran pelanggan. Nah, menurut prosedur kerja SET dapat dibagi menjadi 7 langkah. Yang pertama, klien. Klien menggunakan PC untuk memilih komoditas yang ingin dibelinya dan mengisi formulir pemesanan di komputer. Nah, formulir pemesanan harus menyertakan nama toko online, nama dan jumlah komoditas, dan serta waktu dan tempat pengiriman. Kedua, pelanggan. Pelanggan menghubungi toko online melalui server e-commerce dan toko tersebut akan merespon pelanggan jika semua informasi sudah benar. Ketiga, pelanggan memilih cara pembayaran, mengonfirmasi pesanan, dan mengeluarkan perintah pembayaran. Sekarang SET mulai terlibat. Keempat, di SET, pelanggan harus membutuhkan tanda tangan digital pada formulir pemesanan dan perintah pembayaran, dan memanfaatkan sepenuhnya teknologi tanda tangan ganda untuk memastikan bahwa vendor tidak dapat melihat informasi akun pelanggan. Dan kelima, setelah toko online penerima formulir pemesanan, toko online akan menerima izin pembayaran kepada bank pengguna informasi oleh perusahaan penerbit mata uang elektronik. Setelah transaksi dikonfirmasi, informasi konfirmasi akan dikembalikan ke toko. Keenam, toko online mengirimkan informasi formulir pemesanan kepada pelanggan. Perangkat lunak di terminal pelanggan akan mencatat log transaksi untuk permintaan di siaran masa mendatang. Dan yang terakhir, toko online mengirimkan komoditas atau menyediakan layanan dan memberitahu bank bahwa bank penerbit untuk membayar. Dan yang terakhir, toko online mengirimkan komoditas atau menyediakan layanan dan memberitahu bank penerima untuk melakukan transfer dari rekening pelanggan ke rekening toko, atau memberitahu bank penerbit untuk membayar tagihan. Biasanya ada jeda waktu antara verifikasi dan pembayaran. Mungkin itu saja yang saya paparkan dari materi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.